Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah, wa ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, anak-anakku yang mencintai Allah dan semoga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Masih di pelajaran yang ke-10 tentang sifat dermawan dan kikir. Hari ini insya Allah akan kita simak bersama-sama pada halaman yang ke-48 berkaitan dengan Jaisul Usroh. Ya, kisah-kisah di zaman Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan dermawan tentunya ya. Pak Guru memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, anak-anakku semuanya, abi dan uminya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, tentunya hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan sehingga dapat beraktivitas ya dalam menuntut, salah satunya adalah dapat menuntut ilmu ya. Baiklah, Pak Guru juga ingatkan bahwasannya anak-anakku yang sudah menyimak video ini hendaknya berpakaian yang rapi, berpakaian muslim dan rapi agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan dalam menjalankan pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini insyaallah. Anak-anakku, sebelum kita membahas tentang Jaisul Usroh, pelajaran kemarin adalah bahwasannya sifat dermawan dan kikir itu adalah sifat yang berlawanan, di mana dermawan adalah orang yang suka memberi, sedangkan kikir itu orang yang pelit, tidak suka memberi. Nah, Allah menyukai orang yang dermawan, juga sebaliknya Allah membenci orang yang kikir, yang pelit. Kemudian kita sebagai muslim hendaknya memiliki sifat dermawan, tidak boleh memiliki sifat meminta-minta. Ya. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kemudian jika kita memberi, hendaknya yang pertama itu harus ikhlas anak-anakku. Ya. Kemudian berilah pemberian itu dengan sopan, dengan santun. Ya, jangan dengan sikap yang kasar sehingga membuat hati orang lain itu sakit, ya, menyakiti hati orang lain. Nah, anak-anakku, insyaallah hari ini akan kita lanjutkan pelajaran kita di halaman yang selanjutnya. Disimak dengan baik ya, persiapkan buku cetaknya ya. Di halaman 48. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama kaum muslimin ingin menyerbu tentara Romawi yang telah menghina ajaran Islam. Nah, tentara Romawi ini, ya, bangsa Romawi ini adalah negara adidaya. Maksudnya adalah negara besar, pasukannya banyak, terlatih, kuat, ya, perlengkapan perangnya juga banyak. Persenjatanya juga lengkap, orangnya besar-besar, lebih besar dari pasukan kaum muslimin. Nah, intinya Romawi itu adalah negara superpower ketika itu ya. Romawi adalah kerajaan yang sangat hebat, kuat, berbeda dengan keadaan kaum muslimin. Anak-anakku, sekarang kita perhatikan bagaimana keadaan kaum muslimin ketika itu. Ya, keadaan kaum muslimin ketika itu, ketika hendak berhadapan dengan pasukan yang besar, ya, kaum muslimin dalam keadaan yang sebaliknya, ya, dalam kondisi susah. Mereka dilanda gagal panen,
Riwayat yang lain mengatakan hendak panen sebenarnya, akan tetapi dihadapkan dengan perang yang sangat besar. Ya. Kemudian juga kemarau panjang. Mereka kaum muslimin kekurangan bahan makanan, kekurangan alat-alat perang, dan kebutuhan barang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, kita akan berangkat ke Tabuk. Musuh yang dihadapi adalah Romawi. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat tahu kapasitas bagaimana bangsa Romawi. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah sehingga tidak ada rasa takut kepada bangsa yang besar tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, perjalanan yang akan ditempuh itu sangat jauh, membutuhkan perbekalan yang banyak. Sedangkan perbekalan yang dimiliki kaum muslimin ketika itu sangat sedikit. Ya. Pasukan kaum muslimin sangat membutuhkan bantuan kepada para sahabat. Karenanya Rasulullah SAW menamakan pasukannya dengan Jaisul Usrah, yang artinya itu pasukan di masa sulit. Karena memang yang tadi dikatakan, waktu itu musim panas, kekeringan, dan paceklik yang melanda Jazirah Arab. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, kita membutuhkan dana untuk perang, datanglah para sahabat. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar memberikan separuh hartanya. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar memberikan seluruh hartanya. Kemudian hadir Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, memberikan 10.000 dinar, dibawa, dikantongkan dengan bajunya. Kemudian beliau tuangkan di hadapan Rasulullah SAW. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 dinar itu sekitar 2 juta lebih. Jika dikalikan 10.000, Masya Allah, maka itu dana yang sangat banyak sekali. Utsman bin Affan tidak hanya memberikan 10.000 dinar, ia juga memberikan 300 ekor unta dan 50 ekor kuda sebagai kendaraan untuk berperang. Ya, agar sahabat-sahabat yang tidak memiliki kendaraan bisa ikut naik onta tersebut dan naik kuda tersebut. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat memahami tentang janji Allah terhadap orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam buku kita bahwasanya keutamaan bagi orang-orang yang memiliki sifat dermawan akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya adalah Allah akan mengganti hartanya dengan yang lebih baik. Yang kedua, dicintai Allah dan disenangi semua orang. Yang ketiga, diselamatkan dari gangguan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, harta dan jiwanya akan dibersihkan Allah. Yang kelima, tidak mudah gelisah atau putus asa ketika ditimpa kemiskinan. Yang keenam, tidak sombong ketika diberi kekayaan. Sedangkan orang kikir berarti sombong terhadap sesama dan juga sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kikir tidak mau memberikan pertolongan kepada orang lain, baik berupa hartanya, tenaganya, maupun doa. Bahkan dikatakan bahwa sifat kikir merupakan sifat warisan Qarun. Siapa Qarun itu?
Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua sudah pernah mendengar kisah tentang Qarun. Jika belum, insya Allah akan kita lanjutkan di hari selanjutnya ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pastinya dari Pak Guru dan dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.